Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Sebut saja dia adalah Dharma. Jadi, tanpa dia tahu apa yang sudah terjadi pada dirinya, tiba-tiba dia ini berada di sebuah tempat, dan tempat itu belum pernah dia datangi sebelumnya. Dia dihampiri oleh sosok kakek tua berjubah putih, dan diajaknya ke sebuah istana sekaligus tinggal di sana. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Dharma adalah seorang karyawan pabrik di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu dia ini mengalami masalah yang bertubi-tubi. Setelah beberapa minggu yang lalu, ayahnya Dharma ini meninggal karena kecelakaan. Dan sekarang, dia di PHK dari pabrik tempat dia bekerja. Ditambah lagi, sebelum meninggal ayahnya ini punya masalah hutang piutang sama orang lain, yang sekarang Dharma dan ibunya yang harus menanggungnya. Dharma yang harus bisa membantu ibunya mencukupi kebutuhan rumah. Dia ini sangat bingung. Belum lagi dia harus membiayai adiknya sekolah. Jadi Dharma ini punya dua saudara dan dua-duanya cewek. Yang satu sekolah SMA dan yang satunya lagi masih sekolah dasar. Sudah 1 minggu ini, Dharma berusaha mencari pekerjaan lain, tapi nggak nemu-nemu juga. Dan seringkali, dia ini ngurung dirinya di dalam kamar. Bisa dibilang, waktu itu Dharma ini hampir stres. Nah, karena nggak ingin terus-terusan kayak gitu, Dharma ini mempunyai niat buat pergi ke gunung, buat nenangin pikirannya. Karena bagi Dharma, cuman gunung yang bisa membuat dirinya damai. Dia mendatangi adiknya yang bernama Safety untuk diajaknya mendaki, dan Safety pun tidak keberatan. Karena sebelumnya, Dharma memang sudah sering mengajak adiknya ini pergi mendaki gunung sama teman-teman sependakiannya. Tanpa banyak persiapan, Dharma memutuskan untuk berangkat mendaki ini besok ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto, dan pendakian ini akan dilakukan mereka berdua. Dharma emang sengaja gak ngajakin teman-temannya, karena tujuannya dia ini buat nenangin pikiran. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua ini mendatangi ibu untuk pamit pergi mendaki gunung. Dan awalnya, ibunya ini keberatan, karena di rumah dia tidak ada temannya. Tapi di sisi lain ibunya juga tidak bisa memaksa, dan dengan berat hati, ibunya mengizinkan mereka berdua untuk berangkat. Berangkatlah mereka dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Sesampai di situ Dharma menemui salah satu temannya yang waktu itu kebetulan sedang berjaga di pos. Setelah ketemu, mereka ini ngopi-ngopi di dekat base camp. Karena di sisi lain, mereka ini udah cukup lama gak ketemu dan gak mendaki bareng. Dharma yang bukan pertama kalinya mendaki ke Gunung Lawu via jalur ini, dia langsung dipersilakan sama temannya buat langsung daki aja. Dia juga sempat menawarkan diri untuk menemani Dharma. Tapi Dharmanya gak mau, karena dia gak mau ngerepotin. Di sisi lain, tujuannya Dharma ini buat nenangin pikiran. Setelah puas ngopi, mereka berdua bersalaman dengan temannya Dharma untuk pamit berangkat, biar nanti gak kemalaman. Setelah bersalaman itu temannya berpesan agar hati-hati dan semoga pendakiannya lancar. Dharma dan Safety langsung bergerak menuju ke gerbang pendakian. Sesampai di sana, dia mengajak Safety untuk berdoa dulu. Setelah itu, perjalanan dimulai sekitar pukul 11 siang. Dharma meminta Safety agar berjalan di depan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 1.
Di sini Dharma mengajak Safety untuk istirahat dulu karena dia mau melaksanakan sholat zuhur. Safety yang waktu itu nggak bawa mukena, dia nggak ikut sholat. Sementara Dharma sholat, dia menunggunya di bangunan pos sambil makan-makan cemilan. Setelah sholat, Dharma ini berdoa, mengadu sama yang di atas. Semoga diberi jalan keluar dari masalah yang tengah dia hadapi. Sambil berdoa itu, tanpa disengaja Dharma ini nangis. Karena nggak ingin Safety tahu, dia langsung ngusapin air matanya. Dan setelah selesai berdoa, dia langsung menghampiri Safety. Sesampainya di bangunan pos, kayaknya Safety ini tahu kalau Dharma habis nangis. Dia tanya, "Mas, kenapa?" "Gak apa-apa, Dek. Habis kelilipan tadi." "Oh, kirain habis nangis." Safety membagi cemilan dengan Dharma. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan. Sambil jalan itu Dharma gak ngomong sama sekali. Karena dia ini terus kepikiran tentang problem yang tengah dia alami. Lalu, dari depan Safety membuka obrolan. "Mas, diem mulu, ntar kesambet loh." "Gak apa-apa, ntar kalau aku kesambet, biar aku suruh nyambet kamu juga," jawab Dharma dengan bercanda. Mereka berdua ini memang saudara, tapi juga teman. Umur mereka tidak berselang jauh, hanya sekitar 2-3 tahunan. Kali ini mereka berjalan sambil sesekali bercanda. Dan tidak terasa, sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi. Dan setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Selama perjalanan dari pos 2, mereka ini tidak ada gangguan apapun. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 5 Bulak Peperangan sekitar pukul 6 sore. Terlihat malam itu cukup banyak pendaki yang sudah camp. Dan di sini, Dharma memutuskan untuk bermalam. Setelah tenda didirikan, mereka lanjut masak-masak dan makan di depan tenda. Setelah itu, mereka lanjut santai-santai di depan sambil melihat pemandangan langit yang tampak cerah. Karena semakin malam suhu semakin dingin, Dharma mengajak Safety untuk segera tidur, biar besok summitnya ini gak kesiangan. Sebelum tidur, di dalam tenda, Dharma bilang ke Safety, "Dek, nanti kalau udah lulus SMA lanjut kerja aja ya, gak usah kuliah." "Gak mau, Mas. Teman-temanku banyak yang lanjut kuliah. Tapi kuliah kan butuh biaya banyak, Dek." "Gak apa-apa, Mas. Ntar aku kuliahnya sambil kerja aja, biar bisa nyari biaya sendiri." Beruntungnya, Safety ini mengerti dengan keadaan keluarganya saat ini. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun langsung tidur. Dan sekitar pukul 3 dini hari, mereka bangun dan bersiap-siap akan summit. Peralatan yang tidak diperlukan mereka tinggal di pos 5. Setelah itu, mereka mulai berjalan summit. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak sekitar pukul 6 pagi. Di puncak mereka ini gak lama, cuma sekedar nikmatin pemandangan doang. Setelah itu kembali turun ke puncak Hargodalam. Di Hargodalam, Dharma mengajak Safety untuk mampir di sebuah warung untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, dia ini berniat untuk ziarah ke petilasan Prabu Brawijaya. Dan dia meminta pada Safety untuk menunggunya di warung dulu. Nah, ketika sedang khusyuk mengirimkan doa pada Prabu Brawijaya, tiba-tiba Dharma ini merasakan ada hawa yang berbeda di dalam tempat ini. Seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Beberapa kali dia ini nengok ke belakang. Dan sekilas, dia ngelihat kayak ada sebuah bayangan yang melintas lewat pintu. Nah, merasa kurang nyaman di tempat ini, dia langsung menyelesaikan doanya dan kembali ke Safety yang tadi masih menunggu di warung. Sesampainya di warung, dia langsung mengajak Safety untuk kembali turun ke tempat camp.
Di perjalanan turun ke tempat camp, Dharma ini masih merasakan hal yang sama. Seakan-akan ada sesuatu yang mengikuti perjalanannya. Seringkali Dharma ini ngeliat ke sana, ngeliat ke sini, tapi nggak ada siapapun. "Mas, nyari apa?" tanya Safety. Nggak kok Dik, tempatnya loh beda banget sama yang dulu," jawab Dharma menutupi apa yang sedang dia rasakan. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di tempat camp. Sesampai di situ, Dharma mengajak Safety untuk istirahat dulu dan berencana turun nanti habis zuhur. Karena merasa ngantuk, dia ini masuk ke dalam tenda dan merebahkan badannya di atas matras. Sedangkan Safety, dia di luar tenda membuat minuman hangat. Nah, disinilah kejadian itu dialami Dharma. Nggak tahu apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba Dharma ini merasa kedinginan hebat. Sampai-sampai dia ini susah buat bergerak. Seluruh tubuhnya udah kaku dan pandangannya tiba-tiba jadi buram. Tidak berselang lama, terasa jelas kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menindihnya. Jadi kayak langsung buk gitu. Dan tiba-tiba dia ini sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Tempatnya itu adalah hutan dan terdapat beberapa rumah yang terbuat dari kayu. Bukan rumah sih, lebih tepatnya kayak gubuk. Suasana di tempat itu sangat sejuk, sepi, dan tenang. Dia berjalan menyusuri tempat ini. Lalu, sayup-sayup dari depan terdengar seperti ada suara aktivitas orang. Dia berjalan menuju ke sumber suara itu. Dan ternyata benar. Di depan, tampak jelas ada beberapa orang yang sedang jalan mondar-mandir. Kalau dia lihat, itu kayaknya sebuah perkampungan. Dia terus aja jalan. Dan orang-orang yang ada di situ semuanya mengucapkan salam pada Dharma. Tapi anehnya, mereka ini mengucapkan salam tanpa melihat ke arah Dharma. Ada yang sambil nunduk, ada juga yang sambil dongak. Orang-orang ini pada kenapa sih? Pikir Dharma. Dia terus berjalan menyusuri jalan yang ada, sambil menjawab orang-orang yang memberi salam itu. Meskipun orang ini tampak aneh. Setelah cukup jauh berjalan, dia berhenti di sebuah bangunan gubuk kayu untuk istirahat. Dan di sini dia merasa haus. Tidak berselang lama istirahat, tiba-tiba dia didatangi oleh satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia mengenakan pakaian adat Jawa dan memakai sorban yang menutupi kedua pundaknya. Orang tua itu mengucapkan salam ke Dharma, dan Dharma pun menjawabnya. Lalu, orang itu bilang, "Aku tahu masalahmu, Nak. Aku kesini buat ngebantu kamu." Seketika itu Dharma ingat dengan masalah yang tengah dihadapi. Dia menjawab, "Panjenengan ini siapa?" "Panjenengan berarti kamu, sebutan buat orang yang lebih tua dari kita." Lalu orang tua itu jawab, "Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang ayo ikut aku." "Kalau saya ikut panjenengan, nanti saya pulangnya gimana?" "Tidak usah pulang, tinggal saja sama aku dan semua masalahmu sudah selesai." Dialognya ini sebenarnya bahasa Jawa, tapi udah gue translate. Orang tua itu kemudian melepas sorban yang dipakainya, dan sorban itu diletakkan di kedua pundaknya Dharma. Kemudian dia meminta Dharma untuk ikut berjalan bersamanya. Dharma kemudian lekas turun dari gubuk dan ikut jalan sama orang itu. Sambil jalan, orang itu menggandeng pundaknya Dharma. Tidak lama berjalan, mereka ini masuk ke sebuah perkampungan lagi dengan orang-orang yang kayak tadi. Orang-orangnya yang ada di situ pun sama.
mereka memberi salam pada Dharma tanpa melihat ke arahnya. Lalu, orang tua itu berkata pada Dharma, "Apapun yang terjadi, jangan pernah noleh ke kiri kanan, apalagi ke belakang." Dharma hanya menurut, dan orang tua itu menggandeng pundaknya Dharma dengan sangat erat, sambil dia ini megangin kepalanya Dharma, biar Dharma ini gak noleh kemana-mana. Sambil terus jalan, Dharma ini sesekali ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri, untuk melihat orang-orang yang memberi salam. Tidak berselang lama, sayup-sayup dari belakang terdengar seperti ada suara banyak orang yang memanggil-manggil nama Dharma, termasuk suara Safety adiknya. Mas Dharma, Mas." Mendengar itu sebenarnya Dharma pengen nengok ke belakang, tapi gak bisa. Karena orang tua itu terus menahan Dharma biar dia ini gak nengok kemana-mana. Suara Safety terus-menerus terdengar. Dharma sudah berusaha untuk melihat ke belakang, tapi tetap aja gak bisa. Lalu, orang tua itu berkata pada Dharma, "Jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang, kamu akan tinggal bersama mereka di sini." Suara orang-orang itu terus-menerus memanggilnya dari belakang, seperti sedang butuh sesuatu. Dan semakin lama, cuman kedengaran suara adiknya doang. Dan suara adiknya itu terdengar semakin dekat, sambil sesekali dia ini nangis. Sampai di sini, Dharma benar-benar bimbang. Mau nengok ke belakang tapi dia takut. Kalau nggak nengok, itu adiknya kenapa nangis di belakang. Merasa takut dengan ucapan orang tua tadi, dia berusaha mengabaikannya. Orang tua itu terus-menerus menahan kepalanya Dharma. Tidak lama kemudian, terlihat dari depan ada seseorang yang datang menawarkan minum di dalam kendi. Dharma yang memang sejak tadi sudah haus, dia akan menerima kendi itu. Tapi belum sampai dia ini nerima, tangannya ditepis sama orang tua, sambil dia ini berucap, "Jangan diterima, apalagi diminum." "Kenapa, Mbah? Saya haus pengen minum." "Kalau kamu minum air itu, kamu akan tinggal di sini bersamanya. Nanti aku beri minum kalau sudah sampai di rumah." Dharma gak jadi ngambil kendi pemberian orang itu. Mereka terus berjalan mengabaikannya. Semakin jauh jalan, suara orang-orang yang memanggil namanya itu terdengar semakin dekat dari belakang. Jadi rasa-rasanya itu mereka ini udah tepat di belakangnya Dharma. Tapi orang tua itu tetap saja tidak memperbolehkan Dharma menoleh ke belakang dengan alasan yang sama. Nah, sampai di sini Dharma menaruh curiga sama orang tua itu. Jangan-jangan orang ini mau nyelakain aku, ucapnya dalam hati. Karena gak bisa berbuat banyak, Dharma ini cuman pasrah. Lalu dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia bisa. Nah, mendengar Dharma membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu, orang tua ini berucap, "Gak apa-apa, baca aja terus. Yang kamu baca itu juga yang aku baca." Dharma langsung kaget. Berarti gak ada gunanya dong aku baca ayat-ayat suci Al-Quran. Di sela-sela suara Safety yang masih terus-menerus memanggil, sayup-sayup terdengar juga suara azan. Orang tua ini memberhentikan langkahnya sampai azan itu selesai. Setelah itu dia mengajak Dharma untuk lanjut jalan lagi. Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup gersang. Di depan terlihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Orang tua itu menggandeng Dharma menaiki bukit tersebut. Dan anehnya, jalan yang dilewati Dharma ini menanjak, tapi dia tidak merasakan capek sama sekali. Kedua kakinya ini rasanya enteng banget. Kayaknya dia ini gak jalan di atas tanah.
Setelah cukup jauh berjalan menaiki bukit, terlihat ada sebuah telaga yang airnya itu jernih banget dan warnanya kebiru-biruan. Letaknya ada di sebelah kanan mereka. Melihat telaga itu, Dharma bilang, "Mbah, ini di mana? Kok ada air sejernih ini?" "Ini tempatku, dan air di telaga itu adalah air suci." Mereka berjalan melewati telaga tersebut. Nah, karena sejak tadi Dharma ini merasa haus, dia minta izin untuk minum air di telaga tersebut. "Mbah, saya haus. Saya mau minum." "Nanti aja. Nanti aku ambilkan air dari telaga itu." Setelah melewati telaga tersebut, di ujung bukit terlihat jelas ada sebuah istana yang sangat megah. Seluruh bangunannya itu berwarna putih dan dilapisi cahaya. Orang itu menggandeng Dharma menuju ke istana tersebut. Sesampainya di depan pintu gerbang istana, Dharma tanya, "Mbah, ini tempat apa? Gede banget." "Ini adalah rumahku. Aku tinggal di sini." Dharma benar-benar takjub melihat istana semegah ini. Lalu, orang tua itu lanjut berucap, "Setelah ini kamu juga akan tinggal di sini, dan semua masalahmu akan selesai." Mendengar ucapan itu, Dharma berpikir, kalau aku tinggal di sini, berarti aku nggak bisa ketemu ibu sama adik-adikku dong. Dia tanya, "Tapi Mbah, kalau saya tinggal di sini, apa boleh saya ajak ibu dan adik-adik saya?" "Tidak. Kamu akan mulai hidup baru di sini." "Kalau gitu, apa saya masih bisa bertemu dengan mereka?" "Bisa, tapi hanya bertemu, tidak bisa berkomunikasi." Spontan Dharma berpikir, kalau gitu sama halnya aku kayak orang mati dong. Di sini Dharma membolak-balikan otaknya. Gimana kalau aku tinggal di sini? Gimana dengan ibu dan adik-adikku? Tidak lama kemudian, terlihat ada dua orang wanita yang mendatangi mereka. Dua wanita ini mengenakan kemben dan berselendang merah. Sepertinya, dua wanita ini adalah dayang. Kedua wanita itu nunduk sambil memberi salam pada mereka berdua. Lalu, orang tua ini meminta tolong pada dua dayang tersebut untuk membukakan pintu istana. Tapi mereka berdua nggak bisa, karena pintunya itu terkunci, dan yang pegang kunci cuman orang tua ini. Kedua dayang itu berniat untuk mengambil kunci yang ada di dalam saku orang tua itu. Tapi, orang tua itu melarangnya, dengan alasan mereka ini bukan muhrim. Suara Safety masih terus-menerus memanggil namanya dari belakang. Lalu, orang tua itu melepaskan tangannya dari pundak Dharma untuk mengambil kunci yang ada di dalam sakunya. Di sini Dharma memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat ke belakang dengan niatan dia ini pengen narik adiknya buat diajak tinggal di sini. Nah, pas ngeliat ke belakang, bukan adiknya yang dia lihat, melainkan sebuah cahaya yang sangat terang sampai menyilaukan matanya. Dan anehnya, merasa silau dengan cahaya itu, Dharma tidak bisa memejamkan matanya. Dia cuma ngalangin cahaya itu pakai tangannya. Dan tidak berselang lama, cahaya itu perlahan meredup dan terlihat Safety menangis sambil memanggil-manggil nama Dharma. Di situ juga ada beberapa pendaki lain yang terlihat sedang panik. Dharma langsung bangun dari posisi tidurnya. Seluruh tubuhnya ini udah basah oleh keringat dan dia merasa sangat haus. Dia minta tolong pada Safety buat ngambilin botol air minum. Kemudian dia meminumnya. Setelah minum beberapa teguk air, salah satu pendaki yang ada di situ tanya ke Dharma, "Mas, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa mas, emangnya saya kenapa?" "Kamu tadi kayak hipo mas, badanmu dingin dan matamu terus melotot."
Oh, tenang aja mas, saya nggak apa-apa kok. Makasih ya udah mau nolongin saya. Dharma menjelaskan pada beberapa pendaki yang ada di situ kalau dia ini nggak kenapa-napa. Lalu satu persatu pendaki yang ada di situ kembali ke tendanya masing-masing. Setelah semuanya sudah keluar dari tenda, Dharma tanya ke Safety, "Dek, emangnya tadi aku kenapa? Kamu tadi itu menggigil kedinginan, Mas. Matanya melotot terus, kayak orang kesurupan. Terus aku minta tolong sama pendaki lain." Jelas Safety. Mendengar penjelasan dari Safety, Dharma mengucap tasbih sambil mengingat-ingat kejadian barusan. Kejadian tadi terasa benar-benar nyata. Bahkan, Dharma ini masih ingat persis dengan detail kejadiannya. Kamu tadi kenapa sih mas? Aku khawatir loh. Enggak deh, aku nggak apa-apa. Tadi cuma mimpi buruk. Mimpi apa sih mas kok sampai melotot gitu? Nggak apa-apa, udah nggak usah dibahas. Sekarang udah jam berapa? Jam 10 lebih seperempat. Jawab Safety sambil melihat jam tangannya. Melihat kalau sekarang masih jam 10 lebih seperempat, Dharma ini kaget. Karena seingat Dharma, tadi dia beranjak tidur itu jam 10 lebih sedikit. Sedangkan kejadian yang dialami barusan, itu terasa cukup lama. Berarti dia tidur tadi cuma sebentar doang. Karena tidak tahu apa yang sudah terjadi, Dharma menganggapnya, ya kali aja itu cuma mimpi. Dia lekas keluar dari tenda dan membuat kopi. Setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya dan akan kembali berjalan turun. Perjalanan turun dimulai sekitar pukul 12 siang. Sebelum turun itu, mereka menghampiri satu persatu pendaki yang ada di pos 5 buat ngucapin terima kasih karena tadi udah mau bantu. Beberapa pendaki yang ada di situ menanyakan keadaan Dharma dan dia bilang gak apa-apa. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos 4. Sesamanya di situ, Dharma mengajak Safety untuk istirahat dulu karena dia mau melaksanakan sholat zuhur. Dia menggelar matrasnya di dalam bangunan pos untuk sholat. Setelah selesai sholat, ada seekor burung jala gading yang datang dan hinggap di ranting pohon di depan bangunan pos. Mereka mengabaikan burung jala gading itu karena memang di Gunung Lawu cukup banyak burung kayak gitu. Tidak lama-lama lagi Dharma mengajak Safety untuk lanjut berjalan turun. Dan burung jalak ini mengikuti perjalanan mereka. Dan ada yang aneh dengan burung jalak itu. Selama mengikuti itu, burung ini tidak terbang sama sekali, melainkan jalan melompat-lompat di belakang mereka. Setiap mereka berhenti di pos, burung itu juga berhenti. Dan kalau mereka lanjut jalan, burung itu juga melompat jalan. Beberapa kali Safety coba deketin burung itu. Tapi pas dideketin, burung ini ngejauh. Dan kalau ditinggal, burung ini dekat lagi. Burung itu terus mengikuti mereka sampai di pos 1. Sesampainya di pos 1, tiba-tiba burung jalak itu sudah tidak terlihat. Jadi tiba-tiba hilang gitu aja. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar pukul 5 sore. Sesampainya di situ, Dharma mencari temannya yang kemarin untuk pamit pulang. Tapi kayaknya waktu itu temannya ini sedang tidak berada di pos. Dia mengambil motor yang ada di parkiran. Kemudian mereka berkendara pulang dengan selamat.